Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biiqamatis sholati lidzikri. Wassalatu wassalamu ala rasulilladzi adina lahu biru'yati wa khitabihi fi mi'rajih wa ala alihi wa sahbihi wa lamman tabi'ahu ila dukhulil mu'minina fi jannatih. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh berbahagialah orang-orang mukmin yang dalam salatnya pada khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang selalu dilimpahkannya kepada kita, sehingga tidak ada waktu yang berlalu, tidak ada detik yang berdetak kecuali nikmat Allah kita rasakan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, sehingga masuknya orang-orang mukmin dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Ibadah yang paling utama dan yang paling pokok adalah sholat. Karena amalan sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat dari amalan seorang hamba. Nabi SAW bersabda, "Awalu ma yuhasabu min amal abdi yaumal qiyamah as-shalah. Fa in kubilat lahu sairu amali wa in ruddat alaihi sairu amali." Jika sholat yang diterima, maka diterima pula amalan yang lainnya. Tapi jika sholatnya ditolak, maka ditolak pula amalan yang lainnya. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah, maka karena itu janganlah sholat kita sampai tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita seperti yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kahfi ayat 104 yang berbunyi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang amalannya dalam kehidupan dunia ini sia-sia, padahal mereka mengira telah berbuat baik. Dan jangan sampai pula termasuk orang-orang yang difirmankan Allah dalam surat Al-Furqan ayat 23 yang berbunyi, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'am mantsura. Dan kami datangi amalan yang mereka telah kerjakan, lalu kami jadikan bagaikan debu yang diterbangkan. Lalu bagaimanakah sholat yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sholat yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat yang sah dan yang benar. Sholat yang sah dan benar adalah sholat yang berdasarkan ilmu. Penulis kitab Az-Zubad telah berkata dalam kitabnya, "Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu." Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak, tidak diterima. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah, maka ketahuilah bahwa sholat yang sah dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat yang memiliki syarat dan rukun-rukunnya secara lahir maupun batin. Apa itu syarat? Syarat adalah makana wajiban lisyai kharijan an mahiyatihi. Perkara yang wajib yang harus ada pada sesuatu tetapi di luar hakikat sesuatu itu. Jadi sholat adalah sesuatu yang wajib dalam pelaksanaan sholat tetapi bukan bagian dari sholat itu. Lalu apa itu rukun? Rukun adalah makana wajiban lisyai dakhilan fi mahiyatihi. Perkara yang wajib yang harus ada pada sesuatu dan masuk dalam hakikat sesuatu itu. Jadi kalau rukun sholat ada sesuatu yang wajib dalam pelaksanaan sholat dan merupakan bagian dari sholat itu. Syarat sahnya sholat yaitu pertama at-thaharah anil hadatsain, yaitu badan kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari hadas kecil artinya sebelum sholat kita harus berwudu dulu. Suci dari hadas besar artinya sebelum sholat kita harus mandi seluruh badan dulu. Jika ada hal-hal yang mewajibkan harus mandi dulu. Seperti melakukan hubungan intim dengan istri atau keluar mani, atau dan seperti habis haid dan nifas untuk perempuan. Yang kedua adalah at-thaharah anin najasah, yaitu badan, pakaian, dan tempat sholat kita harus suci dari najis. Jadi tidak ada kotoran, tidak ada kencing, tidak ada nanah, tidak ada darah dalam
pakaian, tempat dan tempat sholat tadi. Gitu. Dan yang ketiga adalah satrul aurah, yaitu harus menutup aurat. Jadi jangan pakai pakaian yang atau celana yang bolong, ya. Dan jangan menggunakan pakaian yang kecil, yang minim, ya. Sehingga dapat terbuka auratnya ketika melakukan sujud atau ruku, ya. Maka jika merasa memakai pakaian yang minim, ya, maka ya, janganlah membungkuk kecuali hanya sekadarnya saja, dan janganlah sujud kecuali sekadarnya saja agar auratnya tidak terbuka. Ya. Keempat, ya, adalah istiqbalul kiblah, yaitu ketika sholat harus yakin menghadap kiblat, yaitu menghadap Ka'bah. Ya. Jika melihat posisi Ka'bah, maka harus menghadap kepada zatnya Ka'bah itu sendiri. Tetapi bagi orang yang tidak melihat, ya, posisi Ka'bah, maka cukup ke arah Ka'bah itu sendiri, ke arah Ka'bah dalam melaksanakan sholatnya. Ya. Dan yang kelima adalah dukhulul waktu, yaitu masuknya waktu. Ya. Jadi ketika melaksanakan sholat harus yakin bahwa waktunya sholat sudah masuk. Ya. Maka jika melaksanakan sholat sebelum masuknya walaupun 2 menit, maka sholatnya tidak sah. Syarat sholat yang keenam adalah ijtinabul mubtilat, yaitu harus menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Ya. Maka ketika sholat janganlah terbuka auratnya. Maka jika terbuka auratnya segeralah ditutupi. Ya. Ya. Dan jangan berbicara atau mengucapkan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan sholat. Jika mengucapkan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan sholat walaupun satu huruf, misalnya mengatakan ya, ketika menyahut temannya yang memanggil-manggilnya, maka batallah sholatnya. Ya. Dan jangan tertawa, ya, ketika sholat, dan jangan banyak bergerak, ya, di dalam sholat. Ya. Jika melakukan gerakan lebih dari 3 kali, ya, atau 3 kali lebih, ya, maka membatalkan sholat. Misalnya menggeleng-gelengkan kepala dalam sholat, maka itu membatalkan sholat. Ya. Dan jangan makan walaupun sebutir nasi yang ada dalam mulutnya, ya. Dan jangan minum walaupun setetes, dan jangan keluar darah nanah yang banyak dari tubuhnya. Jangan pula keluar muntah walaupun ditahan dalam mulut, ya. Jangan keluar air kencing, jangan mendahului gerakan imam, ya. Dan jangan pula terbelakangi dari gerakan imamnya dengan 2 gerakan, ya, secara sengaja, ya. Dan jangan mendahului posisi imam, yakni posisi berdirinya jangan lebih depan daripada imam. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah. Pada kesempatan ini hanya itu yang saya dapat sampaikan. Pada pertemuan mendatang insya Allah akan kita bicarakan tentang rukun-rukun sholat yang harus terpenuhi agar sholat kita sah dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.